Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal saleh dan bermanfaat untuk kita semua dalam hidup dan kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi untuk menjadi rahmat, untuk menyebarkan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang dimaksud dengan rahmat pada alam semesta ialah memberikan kasih sayang sesuai dengan keadaan beliau, seorang yang mempunyai akhlak yang sangat agung, mempunyai akhlak yang sangat tinggi, dan mempunyai budi pekerti yang sangat baik sekali. Dalam satu hadis pernah orang bertanya kepada beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah an aktsira ma yudkhilan nasal jannah. Orang bertanya, siapakah orang, golongan manakah orang yang banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak masuk surga, kata Nabi, ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang paling bagus akhlaknya. Lalu orang bertanya lagi, an aktsira ma yudkhilun nas annar. Siapa pula di antara orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, al-famu wal farju. Yang banyak memasukkan orang ke neraka, kata Nabi, yang pertama mulutnya, yang kedua kemaluannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita tidak masuk ke surga dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan ibadah haji kita.
tetapi kita masuk ke dalam surga dengan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi kewajiban-kewajiban tadi merupakan salat, puasa, zakat dan haji, itu menjadi tanda bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin orang yang menyatakan bertakwa kepada Allah lalu dia tidak mengerjakan salat, dia tidak mengerjakan puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi bukan mengerjakan kewajiban itu yang menyebabkan orang Allah masukkan dalam surga. Yang memasukkan orang dalam surga, yang pertama ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memperbanyak orang untuk masuk surga adalah wa husnul khuluq, yaitu kebaikan budi pekertinya. Kita yakin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang bertakwa kepada Allah sudah pasti akhlaknya akan baik, budi pekertinya akan indah, tingkah lakunya akan elok dalam hidup dan kehidupan ini karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu marilah kita menjaga sifat ketakwaan ini. Jadikanlah hati kita hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut istilahnya oleh Nabi dengan qalbun taqiyun, yaitu hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah hati yang bertakwa kepada Allah itu? Ialah hati yang tunduk dan patuh kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan hati yang bermohon dan berdoa kepada Tuhannya supaya diberikan petunjuk ke jalan yang bertakwa tersebut, supaya dimudahkan urusan kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua orang bertanya, apa yang membanyakkan orang masuk neraka? Disebabkan apa orang banyak masuk neraka? Yang pertama kata Nabi, al-famu, karena mulut. Mulut kita ini diberikan Allah untuk berbicara. Tapi bicara itu ada dua. Yang pertama bicara yang baik, yang kedua bicara yang buruk. Kalau kita gunakan mulut kita untuk bicara yang baik, memberikan nasihat, mengeluarkan kata-kata yang penting untuk mengambil suatu keputusan demi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan orang banyak, maka berarti mulut kita digunakan untuk mengucapkan yang baik. Maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mulut kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang buruk, menimbulkan fitnah, menimbulkan adu domba, sifat-sifat munafik, kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang keluar dari mulut kita, maka ini dinilai sebagai yang sangat jahat yang keluar dari mulut seseorang. Maka Allah sangat murka kepada orang itu, dan Allah akan berikan dosa yang tidak terhingga kepada orang yang mempergunakan mulutnya untuk kejahatan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kenapakah terjadi perperangan di atas dunia ini? Disebabkan oleh mulut. Kenapakah terjadi permusuhan dalam kehidupan ini? Disebabkan oleh mulut. Kenapa terjadi kejahatan dan pembunuhan dalam kehidupan manusia? Disebabkan oleh mulut. Maka mulut kita ini luar biasa. Dia dapat menimbulkan kedamaian, dia dapat menimbulkan ketenangan, dia dapat menimbulkan ketentraman. Tetapi mulut juga yang mendatangkan kekacauan, yang menimbulkan perperangan, yang menjadikan permusuhan yang luar biasa antara individu, antara kelompok, antara golongan, dan lain-lain sebagainya. Maka wajar Nabi mengatakan kepada kita, jaga mulutmu. Pantas orang tua-tua mengatakan, mulutmu harimaumu, akan memecahkan kepalamu kalau kita tidak berhati-hati mempergunakan mulut kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, orang-orang yang beriman mempergunakan mulutnya untuk menyebut nama Allah, untuk mengagungkan Allah,
untuk menyebut kebesaran-kebesaran Allah. Itu yang pertama gunanya mulut kita. Membaca kitab Allah, berzikir dan menyebut nama Allah. Itulah mulut yang akan menimbulkan keselamatan dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, Nabi katakan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah al-farju, yaitu kemaluan. Maaf kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, betapa banyak orang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa, ke dalam lembah hitam yang tidak berharga diakibatkan oleh kemaluan. Tetapi ianya merupakan dua jalan yang harus ditempuhnya. Mungkin ditempuhnya jalan yang halal, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dia menempuh jalan yang haram, yang dimurka, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam harus mempergunakan al-faraj kita untuk jalan-jalan kebaikan. Bagaimanakah orang tidak akan bergaul antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan itu untuk melanjutkan keturunan? Para nabi juga kawin, para rasul juga kawin, tapi mereka menempuh jalan yang halal, menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang menempuh jalan yang salah, yang menempuh jalan yang tidak pakai ijab dan qabul, di samping dia menanggung dosanya di akhirat, di atas dunia ini kita semua juga akan menanggung laknatnya dan kutukannya dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka. Maka dengan itu dalam Islam sangat diperhatikan perhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Maka jagalah kehormatan kita. Orang yang menjaga kehormatannya, maka dia telah memiliki kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Nabi mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu langkah yang pertama yang harus kita jalankan. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang Islam, langkah pertama adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, bertakwa kepada Allah tidak terbatas dalam masjid, tidak terbatas waktu kita berada di tanah suci, tidak terbatas waktu kita berada dalam musala. Tetapi Nabi mengatakan, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, harus bertakwa kepada Allah dalam kondisi apa sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa asbi'is sayyi'atu al-hasanah, iringilah kejahatan yang terlanjur kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada orang yang terlanjur melakukan suatu kesalahan yang terlanjur dilakukan, hendaklah kita iringi dengan kebaikan supaya dia seimbang. Apa kata Nabi? Tamhuha, dia nanti akan, kebaikan yang kita lakukan akan menutup kesalahan yang telah terlanjur kita lakukan. Lalu beliau bersabda, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, hendaklah kamu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang indah, dengan akhlak yang bagus. Bagaimanakah akhlak yang indah, akhlak yang bagus yang digambarkan oleh Nabi dalam kehidupan beliau? Dalam satu hadis katakan, apa kata Nabi? Orang yang beriman itu ialah orang yang sangat hormat kepada orang yang tua dan sangat kasih sayang kepada orang yang muda. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barangkali kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, konsep ini tidak akan ada orang yang tidak setuju di atas permukaan bumi ini. Kalau kita jalankan dalam kehidupan kita, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Kemanapun kita pergi, pasti orang yang bersikap seperti itu akan dihormati oleh orang lain.
Tetapi jangan kita balikkan. Kepada yang tua bukan kita hormat, malah mencemooh. Kepada yang muda bukan kita kasihi, tapi kita benci. Seolah-olah musuh kita. Maka konsep ini pun tidak akan pernah diterima oleh siapa saja di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti. Walaupun pembagian akhlak itu banyak. Yang pertama, akhlak kita kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Lakukan ketaatan, tunaikan kewajiban. Kemudian akhlak kita kepada Rasulullah, ikut sunnahnya dan jalankan sunnahnya. Kemudian akhlak kita kepada sesama manusia, saling hormat menghormati, dan saling tolong menolong, dan saling harga menghargai. Dan akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang nampak dipandang oleh mata, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecil ataupun yang besar. Kita tidak akan menganiayanya, kita tidak akan membunuhnya kecuali kalau diperlukan. Kita digigit nyamuk, boleh kita bunuh itu nyamuk, kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita cari nyamuk kemana-mana, kalau bertemu kita bunuh, itu tidak wajar dan akan menimbulkan dosa. Kalau kita potong ayam untuk kita makan, kita tidak berdosa, malah dibolehkan. Tapi kalau kita potong ayam untuk kita buang, itu berdosa, karena namanya adalah mubazir. Begitulah Islam meletakkan hukum dalam kehidupan manusia, melihat di atas patut, memandang di atas rupa, dan sangat cocok dengan akal kita manusia. Tinggal hanya kita menjalankan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan akhlak Islam dengan bersungguh-sungguh dan dengan berhati-hati. Tetapi kalau sekiranya kita tidak menjalankannya, maka murka Allah, laknat Allah telah menunggu untuk kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.